अबे कौन से उसूलों की बात कर रहा है? वो तेरा बाप सिर्फ ज्ञान झाड़ता था। एक एक्सीलेंट पायलट ढूंढा। ताकि वो तेरी मदद ना कर सके। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali lagi menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Flight. उसको ट्रैक करिए, लैंडिंग गियर खुल जाएगा। टूट गया। Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya, dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Pukul 4 sore. Pesawat dengan kecepatan penuh meluncur di luar kendali. Ketegangan terjadi di ruang pilot yang telah kehilangan kontak. Namun pilot maupun kopilot tidak bisa mengendalikan semuanya dengan baik, hingga pesawat yang membawa 250 penumpang akhirnya jatuh dan meledak menghantam bumi. Polisi dan tim SAR segera menyelamatkan beberapa penumpang yang masih bisa diselamatkan. Berita menyebar luas hingga 70 penumpang telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Salah satu pemegang pengurus perusahaan Aditya Raj Aviation yang merupakan pemilik pesawat Airgoing 815 tidak mau memberikan pernyataan apapun di depan wartawan. Sehingga banyak timbul berita yang simpang siur menyimpulkan bagaimana bisa pesawat jatuh menghantam bumi. Beberapa petugas segera mencari kotak hitam untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan ini. Mumbai. Seluruh pengurus perusahaan Aditya Raj Aviation langsung mengadakan rapat besar untuk membahas tanggung jawab mereka terhadap para korban. Mereka semua berpangku tangan atas kejadian yang menimpa pesawat milik perusahaan mereka tersebut. Balraj Singh, yang merupakan orang kepercayaan pemilik perusahaan, mencoba menenangkan para pengurus perusahaan. Hingga Rafir datang dan membawa kotak hitam tersebut. Kemudian ia bersama semua karyawannya mendengarkan kotak hitam tersebut. Kalau pesawat tersebut telah kehilangan kontak dan pilot maupun kopilot tidak bisa mengendalikan pesawat tersebut hingga bagian ekor pesawat lebih dulu terbakar dan menyambar ke seluruh tubuh pesawat. Kembali, kekacauan dan perbedaan pendapat pun terjadi, karena Rafir mau memberikan tanggung jawab kepada para korban. Namun, sebagian dari mereka tidak menyetujui hal tersebut. Rafir segera menghidupkan televisi yang tengah menyiarkan keluhan-keluhan para korban yang meminta keadilan dan tanggung jawab Aditya Raj Aviation. Sehingga, mau tidak mau, semua mendengarkan apa yang diinginkan oleh Rafir sebagai pemilik perusahaan. Ranfir sudah mengetahui kebobrokan perusahaan dalam pembuatan pesawat Airgoing 815 yang baru saja mengalami kecelakaan. Ia menemukan beberapa bukti terdapat korupsi dalam pembuatan pesawat tersebut. Karena mereka menggunakan spare part dengan harga murah, bukan dengan standar internasional keselamatan yang berlaku. Namun, mereka membuat seolah-olah membeli spare part baik dengan manipulasi harga sehingga mereka mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri mereka. Rafir meninggalkan ruang rapat dan membawa kotak hitam itu bersamanya. Ia ingin mengunjungi Dubai untuk menenangkan dirinya sebelum ia bisa membuka semua kebusukan para karyawannya. Rafir membawa kotak hitam bersamanya mulai memasuki jet pribadi miliknya. Sanjay Sanval merupakan pilot yang bertanggung jawab untuk membawa jet pribadi Ranfir menuju ke Dubai.
Kehangatan terjadi saat Ranveer menyapa pilot dan kopilot hingga ia merasa tenang menikmati perjalanannya ke Dubai. Tak lama setelah lepas landas, Ranveer pun tertidur pulas di atas ketinggian. Setelah beberapa jam ia tertidur, Ranveer terbangun. Ia mulai membuka pelindung matanya dan juga headsetnya. Ia lalu meninggalkan tempat duduknya dan mencoba melangkah, tapi ia melihat ada beberapa kejanggalan. Ranveer melihat beberapa barang berserakan di lantai. Ranveer kemudian mencoba untuk mengetuk ruangan pilot, tapi ia tidak mendapat jawaban. Ia mencoba berkomunikasi dengan mereka menggunakan telepon yang ada di tempat duduknya, tapi ia tidak juga berhasil. पहुंच जाना चाहिए था अभी तक. Saat Ranveer terjatuh, ia terkejut. Tangannya terkena darah ketika ia melihat ke sekitarnya. Ia menemukan pramugarinya telah tewas. Ia mencari pramugarinya yang lain, tapi ia juga menemukan bahwa pramugarinya itu telah tewas tertembak. Ranveer memperhatikan keadaan pesawat. Ia menyadari pesawat dalam keadaan kacau. Ranveer mencoba menghubungi semua orang di kontak handphonenya, tapi tidak berhasil karena sinyal menghilang. Karena panik, ia mencari laptop dan mencoba berkomunikasi dengan pilot. Tapi semua username dan juga password yang ia masukkan semuanya salah. Ia pun memeriksa semua telepon yang terdapat di pesawat tersebut. Tapi semua dalam keadaan rusak. Ranveer memeriksa keadaan parasut. Namun, ia menemukan bahwa semua parasut telah berserak dirusak oleh seseorang. Ia mengetahui ada yang tidak beres dan pasti ada yang menyelinap di jet pribadinya. Ia mengira penyelundup tersebut bersembunyi di ruangan pilot. Ia kemudian mencoba untuk berkomunikasi, bicara dengan pilot melalui telepon yang ada di kursinya. Namun, tidak ada jawaban dari ruangan pilot. Come on. Tell me. अरे Ranveer tidak mengetahui kalau kopilot telah tewas, sama seperti pramugari yang lain. Ranveer bangkit dan melangkah kembali ke tempat duduknya. Merasa putus asa, Ranveer mengambil HP-nya dan merekam pesan untuk istrinya Ruksana. Saat pesawat terus mengalami guncangan hebat, ia takut tidak bisa bertemu kembali dengan istrinya tersebut. Saat pesawat telah melewati awan hitam, pesawat kembali tenang. Ranveer bangkit dari kursinya. Saat ia melintasi laptop yang terdapat di jet pribadinya, ia mendapatkan rekaman Rahman Khanna dari kantornya. Paman Khanna seperti sedang membuat pernyataan kepada wartawan. Di sana, ia mengatakan bahwa Ranveer telah tewas dalam ledakan jet pribadinya yang bernama Phoenix. Dalam pengakuannya, ia juga mengatakan bahwa Ranveer telah menggelapkan dana perusahaan dalam pembuatan pesawat Airgoing 815. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak setelah membuat pernyataan palsu tersebut. अकेले ये कंपनी खड़ी की अपने उसूलों के दम पर झाड़ता था कंपनी हमने चलाई है. Natwani mendekati Rahman Khanna dan mereka semua bersulang. Rahman Khanna menceritakan kalau ia telah bekerja sama dengan pilot Sanjay Sanfal untuk menghancurkan Ranveer. Sanjay Sanfal yang merupakan pilot berpengalaman bisa mengerjakan semuanya dengan sempurna, seperti keinginan Natwani dan juga Rahman Khanna. Setelah lepas landas, Sanjay Sanfal membunuh kopilot dan mengubah arah jet pribadi Ranveer, serta juga mengubah pesawat menjadi autopilot. Setelah semua telah dirusak, ia menggunakan parasut dan memakai tas yang berisi kotak hitam Airgoing 815. Lagi-lagi, mereka tertawa menceritakan semua rencana mereka yang berhasil berjalan dengan lancar. Mereka sangat berharap Phoenix meledak dan memusnahkan Ranveer sama seperti ayah Ranveer yang juga berhasil mereka singkirkan. Setelah melihat semua rekaman Rahman Khanna, Ranveer terdiam dan terpaku. Ia tidak menyangka kalau semua karyawan yang ia percayai bisa mengkhianatinya.
Sementara Paman Balrat Singh yang khawatir Rafir tak kunjung tiba di Dubai, segera mendatangi tim kontrol penerbangan di Dubai. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada keponakan dengan semua yang bekerja di ruangan tersebut. Mereka memberi informasi kalau Phoenix terbang di atas 40.000 kaki, tapi tiba-tiba kontak menghilang. कांटेक्ट करना चाहिए था पर there has been nothing. Paman Balrat Singh meminta manifest penumpang jet pribadi milik Rafir juga latar belakang para penumpang tersebut. Di jet pribadinya, Rafir yang merasa jenuh tiba-tiba mendengar suara seperti detik jam. Ia menajamkan pendengarannya dan mencoba mencari asal suara tersebut. Ia menemukan satu unit bom aktif yang diletakkan di sebuah lemari kamar mandi. Rafir membawa bom tersebut keluar dari kamar mandi. Paman Balrat Singh mulai menyelidiki kemana arah Phoenix akan terbang dan memikirkan kemungkinan terburuk kalau Phoenix terjatuh di laut. देशों के हजारों रेडियो टावर्स हैं। अगर प्लेन हमारा प्लेन कोर्स से ऑफ कोर्स होकर समुद्र Tapi, semua tim melaporkan Phoenix terbang dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Hingga kemungkinan jatuh ke laut itu sangatlah kecil. Salah satu dari mereka juga mengatakan kalau pilot yang mengendalikan Phoenix adalah Sanjay Sanfal. Namun mereka memberi laporan kalau Sanjay Sanfal terekam di kamera pengawas bandara ada di negara Venesia. Paman Balrat Singh segera menyelidiki kebenarannya dan ia menemukan dari akun media sosial Sanjay Sanfal bahwa benar ia berada di Venesia bersama dengan istrinya. Rafir mencoba menghentikan waktu yang ada di bom tersebut. Ia mencoba memotong kabelnya tapi ternyata usahanya gagal. Ia malah mempercepat waktu meledaknya bom tersebut. Beberapa anggota kontrol juga mengatakan kalau ada sedikit keributan ketika pihak Aditya Raj Aviation memilih Sanjay Sanfal sebagai pilot. Tapi dengan alasan tertentu, pihak Aditya Raj Aviation berhasil mempercayai Sanjay Sanfal menjadi pilot Phoenix. Ranveer yang masih kebingungan dengan bom di tangannya terkejut ketika bom tersebut mendekati waktu meledaknya. Hingga bom tersebut meledak dan menghancurkan ekor pesawat, menyebabkan Phoenix terbang menukik tajam hendak menghantam bumi. Bagian ekor pesawat yang terbuka membuat Ranveer harus berpegangan erat pada sebuah bagian kursi penumpang karena semua barang-barang terbawa angin hingga wastafel pun terpental. Tapi, beruntungnya wastafel tersebut menutup lubang. Ranveer memiliki ide untuk membuka pintu ruangan pilot. Ia menyambung semua sabuk pengaman dan mengaitkannya ke pintu ruangan pilot. Kemudian sisi lain ia ikatkan ke wastafel yang menutup lubang pesawat. Ranveer kembali duduk di kursinya, berharap idenya bekerja dengan baik. Tapi pintu tersebut sama sekali tidak terbuka hingga mau tidak mau Ranveer sendiri yang akan membuka pintu tersebut. Ranveer mendekati wastafel yang telah terikat sabuk pengaman. Ia menariknya hingga wastafel tersebut terpental jatuh dan menarik pintu ruangan pilot. Ia yang telah berada di ruangan pilot mencari alat komunikasi untuk bisa meminta tolong pada kantor kontrol di negara terdekat. Ranveer kemudian mencoba mengemudikan pesawat tersebut, namun pesawat tersebut malah berputar-putar tak terkontrol. Ia kemudian mencoba untuk mengendalikannya lagi. Seorang penduduk yang melihat Phoenix melintas menyempatkan diri untuk mengambil video Phoenix yang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dengan asap tebal di bagian ekor pesawat, dan kemudian video tersebut menjadi viral, menyebabkan Paman Balrat Singh dan tim kontrol melihat dan mengetahui kalau posisi Phoenix berada di daerah Daba, Abu Dhabi. Pihak kontrol Dubai mencoba menghubungi pihak Abu Dhabi untuk mengetahui di mana posisi Phoenix saat ini. Tapi, Paman Balrat Singh merasa yakin kalau Ranveer masih hidup dan juga selamat. Ranveer yang terus mencoba mengendalikan pesawatnya terkejut ketika melihat sebuah pesawat berada di depannya dan hampir terjadi tabrakan. Namun Ranveer maupun pilot lainnya berhasil menggagalkannya walaupun menimbulkan kerusakan di bagian perut Phoenix. Tim kontrol Dubai berhasil menghubungi Phoenix. Ranveer terus mencoba mengendalikan Phoenix dan ia telah berhasil menghidupkan alat komunikasi pesawat tersebut.
hingga kemudian laju penerbangan Phoenix kembali berada di radar. Rafir yang telah terhubung dengan Balraj Singh merasa sangat bahagia. Salah satu tim kontrol itu mencoba mengajari Rafir untuk mengendalikan pesawat dengan baik. Sementara di kantor Aditya Raj Aviation, Raman Khanna dan Natwani merasa khawatir karena melihat berita yang menayangkan video Phoenix yang terbang dengan asap menggumpal di daerah Abu Dhabi. Mereka juga merasa kesal karena Sanjay Sanfal meminta bayaran lebih untuk kerja yang telah ia lakukan. Perhitungan tim kontrol Phoenix akan melintas dan mendarat di lintasan pacu yang telah mereka sediakan. Mereka pun sedikit tenang, begitupun juga dengan Rafir. Tapi saat Rafir mengeluarkan roda pesawat, ternyata roda tersebut mengalami kemacetan. Hingga salah satu tim tersebut mengatakan Rafir harus mendaratkan Phoenix ke air. Tapi, masalah lain muncul lagi, karena Rafir mengabari kalau bahan bakar pada pesawatnya telah habis. Salah satu dari tim kontrol mengatakan kalau Phoenix bisa meledak dalam waktu 5 menit, dan Rafir diminta untuk keluar dari ruang pilot dengan menekan tombol emergensi. Tapi Rafir tidak setuju karena pesawat akan terbang di daerah padat penduduk. Ia tidak mau mengorbankan banyak warga yang tidak bersalah. Paman Balraj Singh merasa putus asa, tapi Ranveer merasa semangat dan ia mempunyai ide gila untuk Phoenix. Rafir mematikan kembali alat komunikasinya setelah mengatakan idenya kepada Paman Balraj Singh. Paman Balraj menelpon kantor. Beberapa karyawan kantor menemui Raman Khanna dan 2 rekan kerja lainnya ketika alarm bahaya berbunyi. Mereka membawa Raman Khanna ke landasan helikopter di atap gedung, sementara semua karyawan menuruni anak tangga untuk meninggalkan kantor. Ranveer yang merencanakan menabrakkan Phoenix ke kantor miliknya, menghubungi Raman Khanna dan menelanjangi semua kesalahan mereka dan mengejeknya kalau ia sudah di perjalanan kembali. Raman Khanna dan 2 temannya merasa takut ketika melihat Phoenix tepat di atas kepala mereka, hingga membuat mereka berlari, namun semua pintu telah dikunci. Semua karyawan Aditya Raj Aviation telah berhasil meninggalkan kantor mereka. Sementara Raman Khanna dan kedua temannya merasa pasrah karena mereka berdiri di titik kumpul untuk memberikan nyawanya agar ditabrak oleh Phoenix. Tak berapa lama, Rafir berhasil keluar dari ruangan pilot dengan menekan tombol darurat. Sementara kantor megah miliknya telah hancur terhantam oleh Phoenix. Tanpa diduga, Paman Balraj Singh menelpon Sanjay Sanfal dan memintanya kembali karena tugasnya telah selesai. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Flight. Perjuangan Rafir untuk menyelamatkan dirinya dari kecelakaan pesawat benar-benar sangat mendebarkan. Meskipun ia akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada orang yang telah mengkhianatinya, namun ia hampir saja mati akibat ledakan pesawat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film yang lainnya. Dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi sahabat. Sehat selalu. Wassalamualaikum.